Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Terciduk mertua di waktu yang salah. Dewa langsung menyadari ada tamu yang tak diundang datang mengganggu acara mereka. Dewa menyuruh Ruby segera masuk ke kamar, sedang dirinya kembali mengenakan pakaiannya lagi. Hembusan nafas lega langsung keluar saat melihat Ruby telah menghilang di ruangan itu saat Dewa membuka pintu. Ternyata Sandra yang datang. Tumben Momi kesini tidak memberi kabar dulu? Tanya Dewa, basa-basi. Berkali-kali Momi telepon kalian tapi tak ada yang angkat. Ternyata panggilan telepon tadi itu dari Sandra. Tapi saat itu keduanya tengah sibuk menggapai kenikmatan mereka, hingga panggilan telepon dari Sandra pun terabaikan. Ruby mana? Sandra langsung masuk tanpa dipersilahkan, seperti biasa. Sedang mandi, tadi dia kurang enak badan. Jawab Dewa sambil mengekori mominya. Tapi Sandra langsung mengetahui kebohongan dari jawaban putranya. Dia pun segera menyadari bahwa mereka sengaja mengabaikan panggilan telepon darinya karena pertempuran panas yang mereka lakukan. Sandra memandang sinis pria yang sedang berjalan ke arah dapur untuk mengambilkan minum untuknya. Dasar penjajah tengik. Siapa yang datang? Tanya Ruby pada suaminya saat dia baru selesai membersihkan diri. Mertuamu yang cerewet. Jawab Dewa. Tadi itu Momi. Siapa lagi? Emang kamu punya berapa ibu mertua? Terus sekarang Momi di mana? Ruby mengambil alat pengering rambut. Masih di ruang tengah. Ruby buru-buru mencabut kembali alat pengering rambut dan hanya menyisir rambutnya dengan tergesa-gesa. Kenapa gak bilang kalau Momi masih ada? Ruby beranjak dari meja riasnya. Dewa mencekal lengan istrinya. Aku bilang sama Momi kalau tadi kamu sedang kurang sehat. Awas kalau kamu salah ngomong. Apa? Emang kamu mau apa kalau aku bilang sama Momi kalau tadi itu aku lagi kamu hukum? Tantang Ruby. Aku akan menghukummu lagi. Dewa tersenyum sambil menaikkan sebelah alisnya. Kalau gitu aku akan bilang sama Momi, supaya aku dapat hukuman lagi. Ruby pun membalas kemesuman suaminya. Sandra terlihat sedang berkeliling ruang tengah saat Ruby menghampirinya. Setelah sebelumnya ia melihat-lihat kondisi dapur yang sedikit berantakan. Ada udang di dalam wastafel yang baru dibersihkan sebagian. Bawang yang belum selesai diiris dan beberapa bahan masakan yang tergeletak di atas meja dapur. Sandra dapat menyimpulkan jika mereka akan membuat makan siang mereka. Momi. Seru Ruby saat melihat Sandra memperhatikan pajangan kristal yang kini bersih dari debu. Halo sayang. Sandra menyambut pelukan menantu kesayangannya yang terlihat segar dengan rambut basahnya. Maaf tadi aku. Ruby melirik ke arah Dewa dengan sedikit senyum seolah sedang menantangnya. Aku kurang sehat. Dewa langsung bisa bernafas lega mendengar ucapan istrinya, rasa gengsinya ternyata masih setinggi Himalaya. Dia masih malu mengakui jika dirinya begitu menyukai si cerewet Ruby. Sandra hanya mengangguk dengan menahan senyumnya, sebab barang bukti masih berada di tempat kejadian perkara. Ayo duduk Mom, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Usul Ruby. Dewa baru aja akan. Kemudian dia langsung menahan tubuh mertuanya agar tidak duduk di sofa saat dia melihat bra yang dilempar Dewa tadi masih tergeletak di bawah meja. Mom, kita ke dapur aja yuk. Kita temani Dewa masak. Ruby langsung menyenggol tubuh suaminya dan memberi kode agar Dewa melirik ke bawah meja.
Dewa langsung membelalakan mata saat melihat bra putih milik istrinya yang ia lempar tadi. Apa yang sedang kalian sembunyikan pada wanita tua ini? Tanya Sandra yang sadar jika Ruby sedang salah tingkah. Tidak ada, ayo mom kita. Apa kalian sedang menyembunyikan bra di kolong meja itu? Sandra langsung menusuk jantung anak dan menantunya dengan ucapannya. Teganya kalian mengabaikan telepon dari wanita tua ini karena sibuk bersenang-senang. Aku jadi merasa sudah tak berharga lagi di dunia ini. Sandra seolah tersakiti atas perilaku mereka. Itu semua gara-gara Dewa Mom. Dia pelakunya. Ruby langsung menuduh suaminya. Bagaimanapun Ruby tak ingin disalahkan. Hei, kalau bukan kamu yang membuat aku kesal tak mungkin aku menghukummu. Dewa tak mau begitu saja disalahkan. Hukum apa? Memang kamu suka itu? Setiap aku berbuat sedikit salah kamu selalu menghukum aku dengan itu. Kemarin aja cuma gara-gara aku kelamaan di kamar mandi, kamu tiba-tiba menghukum aku di kamar mandi. Terus waktu. Dewa langsung menutup mulut istrinya agar tak mengumbar aibnya dirinya. Sedangkan Sandra hanya bisa menahan tawanya mendengar ucapan menantunya yang begitu polos. Bohong Mom, itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dewa mengelak semua ucapan istrinya, bahkan dia tidak memperdulikan Ruby yang meronta-ronta dalam dekapannya. Ya Mommy percaya. Jawab Sandra malas. Dewa langsung tersenyum puas mendengar jawaban ibunya, kemudian melepaskan Ruby dalam dekapannya. Percaya pada Ruby maksudnya, hahaha. Sandra tertawa lantang, jarang-jarang dia bisa menjatuhkan harga diri putranya. Aku bangga padamu San, kamu memang mewarisi darah seorang penjajah. Ruby dan Dewa melanjutkan rencana mereka berjalan-jalan berkeliling mall, walaupun malas. Tapi demi kesejahteraan diri dan pusakanya, Dewa terpaksa menuruti keinginan istrinya yang menurutnya sangat aneh. Sebenarnya apa yang mau kamu beli? Dewa sedikit kesal, sudah hampir 1 jam Dewa hanya diajak memutar-mutar. Dan melihat-lihat barang-barang yang menurut Ruby lucu tapi anehnya tak satu pun ia beli. Tidak ada, aku cuma ingin cuci mata. Jawab Ruby tanpa rasa berdosa. Hei, jangan mempermalukan aku, kalaupun kamu meminta suamimu ini untuk membelikan semua barang yang ada di mall ini. Aku sanggup membelikannya untukmu, kamu lupa jika suami kamu itu ada. Iya, aku tahu. Kamu mau bilang kalau kamu adalah suami tampan dengan jumlah kekayaan yang berlimpah ruah. Ya kan? Potong Ruby. Tapi aku suka yang seperti ini. Udah lama aku gak jadi rakyat jelata. Rengek Ruby. Dewa tertawa melihat istrinya merengek sambil menggandeng tangannya. Dasar aneh, jadi rakyat jelata saja kamu rindukan. Boleh ya, hari ini kita pacaran seperti rakyat jelata. Aku jamin seru. Ruby tersenyum riang. Oke, hari ini aku akan rakyat jelata seperti istriku. Sehari menjadi seorang rakyat jelata sepertinya bukan ide buruk. Dewa kini merangkul bahu kecil istrinya. Ayo rakyat jelata, kita ngedate hari ini. Sepasang suami istri dari spesies langka itu terus berjalan-jalan mengitari mall. Membeli jajanan di food court yang belum pernah Dewa coba rasakan sebelumnya. Ini pengalaman pertama bagi Dewa yang memang sebelumnya belum pernah berpacaran seumur hidupnya. Apa semua rakyat jelata gaya berpacarannya seperti ini? Tanya Dewa saat mereka beristirahat di salah satu kedai ice cream. 1 porsi ice cream jumbo. Ucap Ruby pada si pelayan. Iya, bahkan dulu waktu aku masih SMA aku sering bolos cuma untuk menonton. Saat SMA kamu sudah pacaran? Dewa sedikit terkejut mendengar pengakuan istrinya.
Lagi-lagi dengan polosnya Ruby mengangguk tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku kan cantik, jadi banyak pria yang mengantri untuk jadi pacar aku. Jawab Ruby dengan bangga. Cih, tetap saja semua pacarmu itu tak ada yang sebanding dengan aku. Si sombong kembali memuji dirinya. Iyalah, cuma kamu laki-laki yang sulit aku taklukkan. Biasanya nih aku cukup memberi mereka senyum termanisku untuk mendapatkan mereka. Lagi-lagi Dewa mencibir ucapan istrinya. Akhirnya dia memilih untuk tidak mencari tahu kisah kasih Ruby saat masih berstatus pelajar. Mendengarnya berpacaran saja sudah membuat dadanya panas, apalagi tahu dengan gaya pacaran istrinya. Kita mau kemana lagi? Tanya Dewa saat mereka selesai menghabiskan satu mangkuk es krim dengan aneka rasa dan aneka topping itu. Membeli pakaian bisik Ruby sambil berjinjit menyamarkan tinggi dengan suaminya. Dewa melirik penuh tanya mendengar permintaan istrinya. Pakaian dalam? Stok celana dalamku hampir habis karena sering kamu sobek. Ruby memasang wajah kesalnya saat harus menjelaskan mengapa dia membutuhkan pakaian Dewa hanya tertawa saat menyadari kelakuannya yang sering membuat celana dalam istrinya jadi korban kebrutalannya di ranjang. Bukankah fungsi celana dalam memang seperti itu? Jawab Dewa. Mereka memasuki toko pakaian dengan merek terkenal yang hanya bisa dibeli kalangan tertentu saja. Aku tunggu di depan saja. Dewa tiba-tiba saja salah tingkah saat melihat berbagai macam jenis pakaian dan linge yang dipajang di display toko. Anda mencari pakaian atau kostum tidur? Tanya seorang pramuniaga cantik yang sepertinya seumuran dengan Ruby. Sepertinya mulai saat ini aku sudah tak membutuhkan lagi kostum untuk tidur. Cicit Ruby. Maaf, tadi Anda bicara apa? Tanya pegawai toko. Ruby tak melepaskan tangannya dari Dewa, salahkan selalu merusak celana dalamnya, jadi Ruby sengaja mengerjai suaminya itu. Kamu suka yang mana sayang? Ruby sengaja meminta rekomendasi dari Dewa yang saat itu terlihat sudah sangat tidak nyaman berada dalam toko tersebut. Terserah. Dewa sudah tidak memperhatikan berbagai jenis pakaian yang ada di hadapannya. Aku butuh celana dalam yang tak mudah disobek, kata Ruby pada pegawai toko yang sejak tadi terus memperhatikan suaminya. Maaf. Pegawai toko itu memastikan ucapan Ruby. Saya cuma butuh celana dalam yang tak mudah disobek. Jawab Ruby sekali lagi. Pegawai toko itu sontak melirik Dewa yang sedang memperhatikan ke arah lain. Kualitas barang kami itu yang terbaik. Kami memilih bahan dengan kualitas terbaik dan dijahit dengan sangat rapi dan... Aku tahu, semua pakaian ku dengan merek yang sama seperti di toko ini, tapi semuanya mudah sekali disobek. Jadi aku mau yang jahitannya sangat kuat. Ruby memotong ucapan pramuniaga toko yang hendak menjelaskan kualitas barang dagangannya. Pegawai toko itu pun pergi untuk mencari celana dalam seperti apa yang Ruby inginkan. Akan aku balas kamu, bisik Dewa. Ruby hanya mencibir ucapan suaminya seolah menantang suaminya. Aku lebih suka kamu menghukum aku, balas Ruby. Tak lama kemudian dua orang pramuniaga toko datang dengan berbagai jenis celana dalam dengan bahan dan jenis seperti yang Ruby inginkan. Ini produk terbaru kami, celana dalam jenis ini biasanya digunakan untuk para atlet. Karena bahannya yang lentur dan mudah menyerap keringat sehingga bisa selalu nyaman dipakai dalam kondisi apapun. Ucap salah seorang dari mereka. Bukannya kegiatan olahraga kita tak membutuhkan celana dalam? Bisik Dewa, walau masih bisa terdengar oleh kedua pramuniaga toko yang berdiri di hadapan mereka.
Sepertinya ucapan Dewa untuk membalas istrinya bukan sekedar omong kosong belaka. Kali ini Ruby yang dibuat salah tingkah dengan ucapan vulgar suaminya. "Kamu bicara apa?" Ruby memaksakan senyumnya. "Kami tidak butuh ini." "Ups, maksudku aku tidak membutuhkan pakaian seperti ini." Dewa bahkan tak melirik jenis pakaian yang dibawakan pramuniaga yang satunya. "Bungkuskan untukku yang itu, dan itu." Dewa menunjuk berbagai pakaian dengan bahan yang sangat tipis hingga terlihat benar-benar menerawang. Ruby langsung menggelengkan kepalanya. "Jangan. Bungkus masing-masing satu lusin pakaian yang aku tunjuk tadi. Jadi kalaupun setiap hari aku merobeknya stok pakaianmu masih banyak," ucap Dewa dengan sombongnya. "Jangan yang itu, yang ini aja." Ruby mengambil sampel pakaian yang ada di tangan pramuniaga. "Aku tak suka, itu seperti pakaian mertuamu." Si anak durjana langsung menepis permintaan istrinya. Kedua pramuniaga yang melihat perdebatan konyol suami istri itu hanya bisa menahan senyum. "Oh iya, bungkus juga kostum kelinci itu, yang itu, dan juga itu." Dewa menunjuk beberapa kostum tidur tak beradab yang dipajang. Kostum yang membuat Ruby merinding membayangkan dirinya memakai kostum-kostum yang lebih amazing dari yang Sandra berikan. Yang juga telah dirusak oleh Dewa saat malam pertama mereka. "Jangan, kumohon jangan." Tangan Ruby langsung pindah ke tangan salah seorang pramuniaga yang akan mengambil pesanan Dewa. "Bungkus," ucap Dewa tegas seraya menyerahkan kartu sakti mandragunanya kepada salah seorang dari mereka. Ruby tak bisa berkutik, Dewa benar-benar membalasnya dengan sangat memalukan. "Apa kamu tidak mau mencobanya dulu sayang?" Dewa memandang mesum istrinya yang terlihat begitu kesal karena ulahnya. 1 minggu kemudian, Ruby menyambut hari dengan sebuah senyuman seindah mentari pagi itu. Dia begitu excited untuk terbang dengan helikopter seperti janji Dewa dulu. Tak sia-sia dirinya merengek setiap hari menagih janji Dewa untuk mengajaknya terbang. Hingga hari yang dinanti pun tiba. Ruby melangkah dengan pasti menuju kantor suaminya dengan senyum yang masih seindah tadi pagi. Pasalnya Dewa menyuruhnya untuk datang ke kantornya 1 jam sebelum jam makan siang. Dengan gaun berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga kecil yang begitu pas di tubuh sesampainya. Ruby menyapa kedua resepsionis dengan sebuah senyum sebelum masuk ke dalam lift pribadi suaminya. Sementara itu Dewa baru saja menyelesaikan rapatnya. Dengan agenda membahas pembangunan gedung pusat perbelanjaan yang akan mereka dirikan di luar pulau. "Apa kamu sakit?" tanya Dewa pada asisten pembangkangnya. "Hanya sedikit pusing, mungkin mau flu," jawab Nathan sambil memijat pelipisnya. "Cepat berobat, jangan sampai kamu menularkan penyakit rakyat jelata kepadaku." Dewa begitu khawatir melihat wajah Nathan yang pucat. "Ku panggilkan Ryu untukmu ya." "Aku baik-baik saja." Tapi cara jalannya tidak mencerminkan jika dia baik-baik saja seperti yang dia ucapkan. Dewa langsung mencengkeram kedua lengannya saat Nathan hampir tumbang. Sebuah remote control langsung ia arahkan ke dinding untuk membaringkan tubuh Nathan di ruangan rahasianya itu. Nathan sudah terlihat sangat tidak berdaya, wajahnya begitu pucat, matanya terus terpejam walaupun dia masih sadar. Buru-buru Dewa memberikan segelas air untuk Nathan dan segera memanggil dokter keluarganya yang adalah sepupunya sendiri, Ryu. Nathan hampir pingsan, "Tolong kesini dengan ambulans." Setelah mendengar jawaban dari lawan bicaranya, Dewa langsung mematikan panggilannya. Nathan terlihat semakin lemah, bahkan kini dia terlihat sulit bernafas. "Nat, look at me."
Dewa memancing kesadaran Nathan agar tetap terjaga. Dia memukul-mukul pipi Nathan agar Nathan tetap tersadar hingga tim medis tiba. Dengan sigap Dewa melepaskan simpul dasi di kerah Nathan saat melihat Nathan semakin sulit bernafas. Sedangkan kedua tangan Nathan menggenggam erat tangan Dewa. Dewa Bersambung.